Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ferdan Putra Arifano dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 7. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang lokasi dan peninggalan Kerajaan Malaka. Sumber sejarah Kerajaan Malaka. Sumber sejarah yang menyatakan adanya Kerajaan Malaka antara lain yaitu yang pertama, kronik dinasti Ming mencatat para Meswara sebagai pendiri Malaka mengunjungi Kaisar Tongol di Nanjing pada tahun 1405 dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya. Sebagai balasan upeti yang diberikan, Kaisar Cina menyetujui untuk memberikan perlindungan pada Malaka. Kemudian tercatat ada 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Cina. Pengaruh yang besar dari relasi ini adalah Malaka dapat terhindar dari kemungkinan adanya serangan Siam dari utara. Dan keberhasilan dalam hubungan dengan Tiongkok memberi manfaat akan kestabilan pemerintahan baru di Malaka. Kemudian Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Yang kedua, Sulalatu Salatin, yaitu semacam kitab raja-raja yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan menggunakan abjad Jawi. Kitab ini juga menggambarkan kedekatan hubungan Malaka dengan Samudra Pasai. Yang ketiga, laporan dari kunjungan Laksamana Cheng Ho tahun 1409 yang menggambarkan Islam telah dianut oleh masyarakat Malaka. Peninggalan Kerajaan Malaka yang pertama yaitu Masjid Agung Delhi. Masjid Agung Delhi merupakan sebuah masjid yang terletak di kota Medan, Sumatera Utara. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai dibangun pada tahun 1909. Masjid ini digunakan sebagai tempat peribadahan umat Islam. Pendiri masjid ini yaitu Sultan Ma'mun al-Rasyid Perkasa Alam, pemimpin Kesultanan Delhi pada masa itu. Pada awalnya, masjid ini menyatu dengan kompleks istana. Gaya arsitekturnya khas Timur Tengah, India, dan Spanyol. Masjid ini berbentuk segi delapan dan memiliki sayap pada bagian selatan, timur, utara, dan barat. Yang kedua, Masjid Johor Bahru. Masjid Johor Bahru disebut juga dengan Masjid Sultan Abu Bakar, merupakan salah satu peninggalan sejarah Kesultanan Johor pada masa lalu. Masjid ini terletak di sepanjang Jalan Skudai, Johor Bahru, Malaysia. Masjid ini dibangun antara tahun 1992 sampai dengan 1900 di bawah arahan Sultan Abu Bakar dan digunakan sebagai tempat ibadah umat muslim hingga saat ini. Arsitektur dari masjid ini dimaksudkan untuk menciptakan kembali arsitektur kolonial Inggris Victoria dan menampilkan beberapa elemen arsitektur mur, bersama dengan sedikit pengaruh Melayu. Yang ketiga, Benteng Alfamosa. Benteng Alfamosa adalah bangunan bersejarah di Malaka. Dalam bahasa Portugis, Benteng Alfamosa artinya yang termasyhur. Nama lain dari Benteng Alfamosa yaitu Fortaleza de Malaka. Bangsa Portugis membangun Alfamosa untuk melawan Malaka di tahun 1511. Benteng Alfamosa berada di Bandar Hilir, Malaka, tepatnya bersebelahan dengan Gereja San Paul dan replika Istana Kesultanan Malaka. Pembangunan Benteng Alfamosa dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Alfamosa memiliki 4 menara pertahanan tembok dengan ketebalan 2,4 meter hingga 4,5 meter. Kemudian, Benteng Alfamosa diperluas dan menambahkan 5 gereja, rumah sakit, serta beberapa fasilitas umum. Yang keempat ada mata uang. Peninggalan Kesultanan Malaka berupa mata uang dari akhir abad ke-15 dan ditemukan di dalam Benteng Alfamosa, yang menjadi bukti bahwa Kerajaan Malaka berkembang pesat dalam bidang perdagangan pada saat itu. Ada uang koin dari Kesultanan Malaka yang bertuliskan Muzaffar Shah al-Sultan. Sultan Muzaffar Shah adalah pemimpin Kesultanan Malaka dari tahun 1446 sampai 1456. Dan di sisi sebaliknya tertulis Nasr al-Dunia Wal-Din yang berarti sukses dunia dan agama. Koin ini ditemukan di Palembang. Yang kelima, Hikayat Hang Tuah. Hikayat merupakan sastra yang mirip dengan dongeng namun kental dengan nuansa Islam. Hikayat yang terkenal dengan Malaka yaitu Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah adalah sebuah karya sastra Melayu yang termasyhur dan mengisahkan Hang Tuah dalam zaman kemakmuran Kesultanan Malaka. Hang Tuah adalah seorang laksamana yang amat termasyhur. Ia berasal dari kalangan rendah, tetapi karena keberaniannya, ia amat dikasihi dan akhirnya pangkatnya semakin naik. Maka jadilah ia seorang duta dan mewakili negaranya dalam segala hal. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.